Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lightingnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, hari ini kita kasih kesempatan untuk menghadiri Zoom seminar ya. Teman-teman, nanti akan saya presentasikan tentang peluang bisnis di Best Corporation Syariah, terutama di Komunitas Sahara Brilian. Di mana teman-teman nanti berpeluang bisa punya penghasilan setiap harinya. Bisa kebeli motor, kebeli mobil, kebeli rumah insya Allah. Yang paling penting kita bisa punya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jangan sampai ya teman-teman semua setiap hari masih bingung untuk bisa punya penghasilan rutin harian buat keluarganya. Di sini siapa yang setiap harinya bisa menghasilkan minimal 100.000? Ada nggak? Kira-kira kalau zaman sekarang dapat 100.000 sehari masih gampang ya. Kalau dapat sebulan 10 juta, kira-kira gimana? Gampang nggak untuk tahun 2025 nih? Boleh diketik di kolom komentar. Kira-kira teman-teman semua untuk dapat 10 juta sebulan bisa nggak? Boleh sharing-sharing dulu dong teman-teman yang udah hadir di seminar malam ini. Kira-kira teman-teman pendapatan per bulannya berapa? Rata-rata range-nya berapa? Ini saya yakin yang hadir di umur di angkatan di atas 30 ya, banyaknya ya, 30, 40, 50 ya. Teman-teman boleh berbagi nggak sharing bareng dulu ya sebelum kita mulai tentang peluang bisnis di Sahara Brilian ini. Teman-teman kira-kira pendapatan bulanan itu rata-rata range yang hadir di sini berapa pendapatan bulanannya sih? Nggak usah tepatnya, tapi range-nya kira-kira berapa? Kita berbagi dulu, sharing-sharing. Coba semuanya diketik. Ini kita Zoom seminar. Sebelum saya presentasiin seminarnya tentang peluang bisnis ini, jadi saya pengen tahu dulu nih, kira-kira teman-teman per bulan itu bisa menghasilkan penghasilan bersih itu berapa sih? Sebulan ya, kita hitung per bulan aja deh. Karena saya banyak dapat berita ya, angka pengangguran di Indonesia sekarang naik ya, menjadi lebih dari 7 juta, 7,28 juta. Wah, lumayan besar ya. Tahun 2025 ini naiknya signifikan. Lebih dari 7 juta warga Indonesia itu nganggur. Nah, mudah-mudahan yang di seminar malam ini nggak ada ya, yang masuk di angka pengangguran. Terus susahnya mencari kerja. Kemarin di acara job fair Bekasi itu ribuan orang anak muda yang emang antri untuk mengikuti job fair. Job fair itu saya waktu lulus kuliah sering banget ya job fair. Satu perusahaan untuk bisa nerima biasanya buka lowongan setiap perusahaan itu nggak lebih dari 10 ya. Yang masukin CV-nya itu bisa ratusan dulu zaman saya. Sekarang itu ribuan teman-teman semua. Ya jadi kalau kita punya anak lulus kuliah ya kita akan bersaing ya di satu kota dengan ribuan orang. Itu yang swasta, apalagi yang negeri yang pendaftarannya secara online. Wih, gimana itu zaman sekarang ya, zaman saya masih mending lah, zaman sekarang, wah. Nah, pertanyaan saya gimana zaman anak-anak kita nanti? Wah, ini yang harus kita pikirin. Makanya saya pengen di seminar ini teman-teman mengosongkan gelas teman-teman ya. Teman-teman jangan ngerasa pinter, jangan ngerasa lebih dibanding yang lain. Kita kosongkan dulu, kita lagi jemput rezeki ya untuk bisa mendapatkan peluang bisnis di Komunitas Sahara. Ayo diketik dulu kira-kira penghasilan teman-teman per bulannya berapa? Tidak gampang kok sebulan 10 juta, TKW aja 6 juta. Wah, jauh-jauh ke luar negeri sebulannya 6 juta. Saya kira kalau kerja di luar negeri penghasilannya lebih besar dibanding Indonesia ya. Saya kira ternyata di bawah 6 juta ya. TKW itu rata-rata 6 juta. Tapi mungkin ada yang lebih dari 10 juta juga ya. 3 juta coach, ada yang 8 juta. Saya di Singapura sehari dapat $30.
Wow, $30 berarti berapa tuh? 300 ribu ya? $30 kayak 10 ribu ya sekarang Singapura ya? Terus belum ada 3 juta sebulan. Kalau jualan nggak tentu. 3 juta jadi 6 juta jadi TKW, ada yang 3 juta. Ini paling gede berapa nih ya? Ada yang 4 juta sebulan, ada yang 2 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 6 juta. Kebanyakan di bawah 10 juta ya. Saudi 6 juta sebulan. Bukannya Saudi ini biasanya gajinya besar-besar ya. Terus minimal 10 juta. Wow, ada yang 10 juta nih satu orang nih. Ada yang 5 juta. Oh, di Saudi ada yang 5 juta juga ya. 6 juta satu bulan. 900 ribu satu bulan. Masa? Jadi TKW Kang 8 juta kerjanya capek banget. Gimana tuh jadi TKW 8 juta itu capeknya gimana? Berarti kerja di luar negeri lebih capek dibanding kerja di Indonesia ya? Ini kita berbagi pengalaman dulu nih teman-teman. Kita curhat-curhatan dulu nih. Mumpung di room curhat sampai bentar lagi 5 menit lagi ya. Saya mulai presentasinya. Cukup buat makan alhamdulillah. Malaysia 6 juta. Malaysia sama Arab kok sama ya Kak pendapatannya ya? Ada yang 3 juta, 6 juta DTKW sekarang 3 tahun terakhir ini belum lagi finish harus bisa punya penghasilan di rumah. Betul, kalau misalnya keluar kontrak habis ya mau nggak mau di Indonesia harus punya penghasilan kan. Saya 3,7 juta kotor coach. Saudi 7 juta, 10 sampai 15 juta tergantung musim domestik Pak, Eropa, Asia. Wah, ini pelaut kayaknya nih Pak Ari ya. 10 sampai 15 juta. Wah, ini udah lumayan. Di kelas menengah lah. Kalau penghasilan di atas 10 juta, itu kita udah masuk kelas menengah, teman-teman semua. Penghasilan apa? Penghasilan bulanan dari kerja atau usaha teman-teman kira-kira berapa nih? Kita sharing-sharing dulu nih ya, teman-teman semua nih ya. Terus ada yang di Saudi ada yang 10, nih ada yang 10 juta juga tuh di Saudi itu penghasilan. 8 juta kerjanya jadi robot. Berarti capek banget ya kerjanya ya. TKW Dubai, saya 5 juta. Wih, di Dubai lebih kecil juga. Tergantung berarti ya, di tiap negara ini tergantung kerjanya di mananya. 5 juta aku per bulan coach. Sebulan 5 juta apa? Kerja jadi freelance, perawat lansia. Masya Allah. Malaysia ART 6 juta, 3 juta kotor coach. Wow, ada yang 7 juta. Berarti kalau saya hitung rata-rata, ini masih banyak yang di bawah 10 juta. Di Hong Kong 11 juta. Menurut saya 10 udah luar biasa coach. 10 juta udah luar biasa ya. Kalau gaji ya. Betul sih, kalau 10 juta udah cukup buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, minum dan anak sekolah cukup itu. Nanti coba deh teman-teman ya kita hitung deh ya. Saya 10 juta tenaga diperas. Wow. Diperasnya gimana tuh? 10 juta tapi lumayan ya. Tapi maksudnya tenaga diperas tapi kan nggak sampai 12 jam kan kerjanya 8 jam capek nggak apa-apa lah teman-teman ya. Ada yang 7,5 juta, ada karyawan DKI honor. Honorer di DKI 8 juta tuh. Wah, berarti TKI banyak yang kalah ya dengan karyawan honor. Negeri mungkin ya, negeri tapi honor. Bener nggak? 8 juta. Saudi 9 juta tanpa libur kerja TKW mah kayak robot. Oh iya. Bener loh teman-teman, kalau kerja di luar negeri, teman-teman ngerasa nggak kalau jadi TKI, TKW itu nggak ada liburnya. Jadi kerjanya menurut saya 24 jam. Bener nggak teman-teman semua? Anggaplah teman-teman kerja di Indonesia. Berarti kan jam kerja itu selesai ketika teman-teman pulang ke rumah kan, ketemu keluarga kan. Bener nggak? Nah ketika teman-teman kerja di luar negeri, kan nggak pulang-pulang ke rumah. Berarti selama tinggal di luar negeri, teman-teman kerja. Kerjanya sehari bisa 24 jam tuh. Minimal 30 ribu sehari. Masya Allah. $1 sekarang 12.800. Wih tinggi ya, dolar lagi tinggi ya. Lumayan capeknya berlipat. Saya nganggur Kang, Kang Asep saya Pulau. Oh masih nganggur, tapi usaha lah, pasti ada dagang lah, nggak mungkin nganggur banget kan. Betul coach, kerja di kaki orang harus tahan banting. Betul, kalau jadi karyawan kerja di mana aja harus tahan banting, tahan tahan mental teman-teman semua. 7,5 juta ya udah pas lah, pas banget lah. Gaji UMR ya, jadi banyak ya macam-macam nih ya. Saya di Singapura 8 juta, belum uang off 1 juta. Singapura masih di bawah 10 juta ternyata ya. Masya Allah. Nah ternyata kalau kita, ini kalau kayak saya baca semuanya, kalau kita
hanya ngandelin kerja, gaji ya di suatu perusahaan, berarti range pendapatan kita itu ya 3 juta sampai saya lihat paling tinggi itu 15 juta. Itu pun satu orang. Kira-kira saya tanya nih ya, teman-teman tolong interaktif ya sebentar ya sebelum kita ke presentasi. Kalau tadi ada yang gajinya 3 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta. Nah, kalau gajinya anggap deh 5 juta, kerja 8 jam. Terus teman-teman semua digaji 5 juta, kerja 8 jam nih. Kalau teman-teman baterai habis, bentar ya. Kang, ada baterai lagi nggak? Kameranya habis baterainya nih. Nah, bentar ya saya sambil ganti baterai dulu nih. Kalau kira-kira dengan gaji 5 juta, kerja 8 jam, kira-kira kalau mau naikin jadi 10 juta gajinya gimana? Bisa nggak teman-teman semua? Kerja 8 jam nih, gaji 5 juta. Saya pengen pendapatannya ditambah jadi 10 juta. Bisa nggak dengan kerjanya ditambahin 8 jam lagi, bos ngasih lagi 5 juta tambahan? Atau gaji teman-teman sekarang 7 juta. Nah, pengen jadi 14 juta. Kerjanya ditambahin jadi 12 jam. Ya, atau jadi 24 jam. Kira-kira tambahin nggak sama bos? Kan teman-teman kerja paling sehari 8 sampai 12 jam ya, gaji 7 juta misalnya. Nah, ditambahin kerjanya 20 jam, di kantor nggak pulang-pulang 20 jam. Kira-kira bos nambahin nggak gajinya? Ditambahin nggak kira-kira? Teman-teman yang kerja di kantor atau jadi ibu rumah, jadi asisten rumah tangga nih ya, kerjanya 12 jam. Terus teman-teman tambahin deh jadi 20 jam kerja. 20 jam kerja. Minta tuh ke bosnya, bos saya udah 20 jam kerja nih, tidur cuma 4 jam. Tambahin lah gaji saya 2 kali lipat, ditambahin nggak? Enggak kan? Nah, itulah yang namanya kita menjadi seorang karyawan. Karena kita itu berebut satu pintu rezeki. Beda sama bisnis teman-teman semua. 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan dagang. Nah, kalau dagang ini ya kita nggak ada batasan. Kalau kerja ada batasan, teman-teman. Dan batasannya berapa, Kang? Ya tadi itu. Ada yang gajinya 3 juta, paling tinggi 15 juta ya dengan kriteria rata-rata masyarakat Indonesia. Kecuali teman-teman mungkin ada kemampuan spesial. Contoh misalnya teman-teman akunting expert atau pengacara ya yang udah malang melintang namanya terkenal. Jadi ketika teman-teman kerja ya teman-teman bisa dapat penghasilan jauh lebih besar. Tapi kalau teman-teman sekedar sarjana atau karyawan lulus SMA ya udah gajinya dipatok. Nah, beda dengan bisnis. Kalau bisnis, teman-teman semua dilihat bukan dari jam kerja, tapi dari omset, dari kemampuan teman-teman menjual dan kemampuan teman-teman membentuk relasi, membangun relasi dan mengembangkan bisnis teman-teman. Nah, berapa batasan penghasilan di bisnis? Hampir nggak ada batasan. Justru makin temen. Nah, saya tanya lagi nih, kalau kira-kira nih kalau kita kerja baik itu dalam negeri maupun luar negeri nih, ibu-ibu nih, saya jawab nih, tak jawab nih ya. Kira-kira makin tua kan harusnya makin makin mahir ya, kayak ibu-ibu nyetrika kan kalau awal-awal waktu gadis kan nyetrika kurang rapi. Harusnya kalau makin tua kira-kira nyetrika gimana? Makin rapi atau enggak? Makin rapi ya harusnya ya. Nah, sekarang teman-teman kalau kerja kira-kira makin tua makin di apa diandelin nggak sama perusahaan kalau makin tua? Ketika teman-teman jadi karyawan, makin tua bisa jadi teman-teman udah nggak dibutuhin lagi. Karena ketika kita kerja, kadang nggak dilihat otaknya doang, tapi tenaganya. Belum kita sakit-sakitannya misalnya. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis, kalau teman-teman makin tua, biasanya makin punya banyak pengalaman. Ketika makin banyak pengalaman, bisnis apapun teman bisa jalanin. Ketika teman-teman dari sekarang nih mulai berbisnis, mulai berjual dagang, jualan, mulai belajar digital marketing, ya, mulai membentuk relasi, makin tua temennya makin banyak, saya yakin. Karena pedagang, pebisnis itu biasanya relasinya banyak. Makin tua makin dikenal banyak orang, uang makin suka ke kita. Makanya saya lebih suka teman-teman semua ya, waktu jadi karyawan dulu ya kerja tapi nyambi bisnis gitu. Ya jadi nggak ngandelin gaji doang. Teman-teman dari sekarang harus mulai belajar sambil kerja tapi sambil berdagang. Nah,
Bisnis apa yang modalnya terjangkau sekarang? Ya, kita sekarang mau nggak mau bisnis network marketing. Kenapa? Karena modalnya terjangkau, hasilnya terukur dan besar. Berapa Kang besarnya? Nah, boleh saya presentasiin ke teman-teman semua ya. Bentar. Hmm, oke. Share. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman semua? Kelihatan. Kelihatan, Kang. Oke. Nah, saya buka presentasinya. Kelihatan ya? Oke, mulai disimak nih teman-teman semua yang belum bergabung di bisnis berlian ada? Ada nggak yang belum bergabung di bisnis berlian nih? Yang belum bergabung coba ketik nih teman-teman yang belum bergabung namanya siapa asal kota mana. Saya kenalin ke teman-teman semua Brilliant Business, Marketing Plan dan Company Profile-nya kata teman-teman semua. Kenapa ini menjadi pilihan bisnis saya? Sehingga alhamdulillah saya sekarang bisa dapat motor, mobil dan rumah bisa punya penghasilan bulanannya minimal puluhan juta per bulan. Oke. Nah, apa yang membuat ya teman-teman semua harus memulai bisnis. Kenapa? Karena kita ini punya kebutuhan pokok ya. Kebutuhan wajib yang harus teman-teman penuhin. Apa? Pendidikan. Ya, yang sekarang masih sekolah harus lulus kan? Itu pendidikan gratis atau bayar? Bayar, teman-teman. Andailah kita udah lulus, anak-anak kita butuh biaya pendidikan dan setiap tahunnya naik. Ya, setiap tahunnya naik. Ya, biaya pendidikan itu setiap setiap bentar, bentar. Saya matiin dulu coretannya. Nah, bentar ya. Biaya pendidikan anak kita itu setiap bulannya naik. Saya punya anak yang satu SD. Ya, setiap bulan biayanya naik itu swasta tuh. Maupun negeri pun sama aja walaupun ada yang bilang gratis, tetap aja biayanya naik teman-teman semua. Biaya kebutuhan ujiannya lah, ya kerja kelompoknya lah dan sebagainya itu naik terus. Nah, pertanyaan saya biaya pendidikan yang naik ya hampir setiap tahun gaji kita naik besar nggak tiap tahun? Enggak kan? Apalagi nanti kalau udah masuk SMA, kuliah, wah itu biaya pendidikannya gede banget. Nah, kebutuhan pokok kita ya, kebutuhan pokok tuh bukan bukan cuman makan minum doang. Ini loh yang paling penting tuh buat masa depan kita tuh. Nikah. Nah, ada yang belum nikah di sini boleh absen siapa yang belum nikah? Itu kan perlu biaya teman-teman semua. Apalagi kalau nanti istrinya pengen maharnya mahal. Wah, kira-kira yang belum nikah di sini ada? Boleh yang belum nikah absen dulu biar yang lain tahu kali ada ketemu jodohnya nih di Zoom seminar. Biaya nikah kira-kira berapa Bu sekarang tuh Bu? Pak Bu biaya nikah berapa sih sekarang? Bayar kan di KUA aja bayar kalau zaman saya tuh di KUA bayar berapa itu 500 ribu atau sejuta gitu ya. Nah kalau biaya nikahnya di gedung kira-kira bayarnya berapa tuh biayanya? Belum catering dan sebagainya kan. Itu kebutuhan wajib kita itu. Terus udah nikah apa? Rumah. Rumah. Di sini siapa yang rumahnya masih ngontrak? Ayo absen. Kita saling doa mendoakan nih. Mudah-mudahan tahun ini bisa kebeli rumah ya. Ada nggak yang tahun 2025 rumahnya masih ngontrak? Yo, coba ketik di kolom komentar. Ada nggak yang 2025 masih nyicil rumahnya belum lunas? Nah, yang belum lunas berapa tahun lagi kira-kira lunasnya? Itu kebutuhan wajib loh, teman-teman semua. Ya, di dalam Islam lah disebutkan kalau kita sebagai orang tua, atau bagi kita sebagai seorang suami, wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga kita, untuk istri dan anak kita. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, terutama seorang ayah nih. Wajib nih, jangan sampai kita seorang ayah berani nikahin istri, ya, berani nikahin anak orang, tapi nggak dikasih tempat tinggal. Wah, dosa itu. Kita harus memberikan tempat tinggal yang layak selain buat istri kita dan itu buat anak-anak kita loh. Ayo, jadi siapa di sini yang masih ngontrak? Tenang teman-teman semua. Saya juga pernah ngalamin ngontrak kurang lebih 9 tahun ya. Tapi yang paling penting kita punya perencanaan untuk kedepannya. Yang paling penting teman-teman ada keyakinan besok nih, besok nih mah, besok anak-anak saya kita akan tinggal di rumah sendiri. Harus punya keyakinan gitu.
Coba tanya diri teman-teman sendiri yang belum punya rumah, kira-kira yakin nggak 2025 bisa kebeli mobil atau bisa kebeli rumah dulu deh. Bisa kebangun rumah 2025 atau 2026. Ya, jangan sampai teman-teman semua dalam arti, iya ya, saya tahun ini kok masih ngontrak ya. Gimana ya caranya saya bisa kebeli rumah, kebangun rumah? Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya perencanaan, nggak punya keyakinan tahun depan nggak punya rumah. Nggak, jadi kayak ngeblank gitu. Kapan saya punya rumah ya? Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, minimal teman-teman punya keyakinan. Tenang, mah, anak-anak, insya Allah, hitung-hitungan saya, tahun depan kita bisa bangun rumah. Ini wajib lah ya. Terus kewajiban kita selanjutnya apa? Umroh, haji itu wajib teman-teman semua. Umroh haji itu wajib. Nah, udah ada dananya belum? Nah, yang belum umroh dan haji harus segera dipikirin, direncanakan. Ya, yang berencana aja bisa meleset. Jangan sampai teman-teman semua nggak berencana. Nah, kira-kira gaji teman-teman memungkinkan nggak untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak sampai jenjang tertinggi? Memungkinkan nggak gaji sekarang ini untuk bisa memberikan tempat tinggal yang layak buat anak-anak kita? Memungkinkan nggak gaji kita sekarang ini untuk nikah? Untuk menikahkan anak-anak kita? Memungkinkan nggak gaji sekarang kita ini untuk bisa berangkat umroh dan haji? Ini yang wajib-wajibnya dulu nih. Kalau memungkinkan, nikmati pekerjaan teman-teman. Wah Kang, saya mah gaji 50 juta dong sebulan. Alhamdulillah teman-teman, nikmatin, fokus di kerjaan teman-teman. Tapi kalau misalnya gaji teman-teman nggak memungkinkan, ini kita harus pikirin kan. Nah makanya dibuatlah seminar malam ini teman-teman semua. Andailah teman-teman semua pengen pengen bisa memenuhi kebutuhan semua yang di atas tuh. Kira-kira perlu nabung berapa sebulannya? Harga rumah berapa sih? Harga rumah, ya, harga rumah itu kalau rumah klaster itu di atas 300 juta, teman-teman semua. Kira-kira teman-teman semua sanggup nabung sebulan berapa? Yang nggak dicoceng-coceng, apa bahasa Indonesianya nggak dicoceng ya? Nggak diambil-ambil gitu. Nggak diganggu gugat. Nabung sebulan kira-kira perlu berapa? Bisa berapa teman-teman? Sebulan nabung. Sanggup nggak sejuta sebulan? Nabung, nggak diambil-ambil. Andai sanggup 1 juta sebulan, kalau pengen dapat 300 juta untuk beli rumah sederhana, itu perlu 30 tahun. Jadi kalau nabung teman-teman 1 juta sebulan, 30 tahun kemudian baru dapat 360 juta. Kira-kira 30 tahun ke depan rumah yang sekarang 300 juta harganya masih 300 juta nggak? Pertanyaan saya 30 tahun ke depan umur kita berapa ya? Nah, kalau teman-teman nabungnya 5 juta sebulan masih mending nih. Ya 5 juta sebulan mungkin ya untuk dapat rumah 300 juta ini nggak akan terlalu lama. Ya 300 juta dibagi 5 juta aja tuh. 30 tahun udah dapetnya 1,8 miliar. Nah pertanyaan saya kalau teman-teman nabung 5 juta sebulan sanggup nggak? Sanggup nggak teman-teman? Nabung 5 juta per bulan. Ada yang sanggup? Ya, ada yang sanggup? Nabung 5 juta sebulan. Nah, kalau nggak sanggup, ya berarti gimana? Kita bisa bangun rumah impian. Kalau misalnya kita cuma bisa nabung 1 juta sebulan, ya pertanyaan saya kapan teman-teman bisa dapat 1 miliar? Ini kalau saya hitung-hitung nih ya, pendidikan anak sampai kuliah itu pasti ngabisin ratusan juta tuh sampai kuliah. Karena saya kalau hitung-hitung pendidikan dari SD sampai kuliah, lulus kuliah itu ratusan juta itu orang tua. Rumah lah. Ini misalnya anak satu sampai kuliah 100 juta. Rumah itu berapa? Rumah itu sekarang rata-rata yang sederhana itu 300 juta. Kalau yang nyaman itu 500 juta. Ya, rumah sama pendidikan aja udah 600 juta. Belum nikah, biaya nikah 100 juta. Udah berapa? 700 juta. Umroh haji. Haji Furoda sekarang 300 juta, teman-teman. Haji reguler aja di kisaran 50-60 juta. Berarti kurang lebih untuk kebutuhan yang wajib makan minum itu 1 miliar. Ya, kebutuhan yang wajibnya nih 1 miliar. Nah, kalau teman-teman nabung 1 juta untuk mencapai 1 miliar itu perlu 1.000 bulan. Baru teman-teman dapat 1 miliar. Ya, untuk bisa pendidikan anak, beliin rumah buat anak, nikahin anak, untuk umroh haji satu keluarga itu perlu 1.000 bulan. Kalau teman-teman ya mau konsepnya nabung. 1.000 bulan loh, lama ya.
Makanya nabung ini bukan jadi solusi ketika teman-teman pengen mencapai setiap impian teman-teman. Nah, gimana Kang kalau nggak dengan cara menabung? Ya, ya mau nggak mau kita harus berdagang tuh, harus berbisnis karena kalau ngandelin gaji kerja doang susah. Nggak percaya teman-teman buka Google deh. Buka Google sekarang walaupun gaji teman-teman kurang Kang, saya pindah kerja aja ya supaya gajinya lebih besar lagi. Enggak, di mana-mana sekarang nyari kerja susah. Belum tentu teman-teman sekarang resign kerja nih, ngelamar kerja lagi keterima, belum tentu. Ya, sekarang ini angka PHK ini tinggi banget 10 tahun terakhir. Ya, 20 tadi aja saya cek di Google itu sekarang 7 juta pengangguran. Angka PHK tahun kemarin aja 80.000. Ya, angka PHK tahun kemarin, belum tahun ini. Wah, ya di Nissan aja kemarin nge-PHK ribuan karyawannya loh. Angka PHK. Jadi jangan teman-teman ya nganggap sepele kerjaan teman-teman, nikmati syukuri kalau sekarang masih jadi karyawan. Kapan nanti teman-teman resign? Nanti kalau penghasilan di bisnis teman-teman udah ngelebihin gaji. Saran saya ya. Kecuali teman-teman punya kemampuan besar untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika penghasilan kita jauh lebih kecil dibanding kebutuhan kita yang ini nih, ya, kita kan butuh rumah. Gaji besar kecil tetap rumah butuh nggak? Butuh. Walaupun gaji kita kecil, kita butuh biaya pendidikan nggak? Butuh. Anak kita minta bayar SPPW nggak ada duit gimana? Tetap kan kita maksain harus bayar kan? Bener nggak teman-teman semua? Gaji kita lagi nggak ada, teman-teman harus bayar kontrakan, tetap harus bayar kan rumahnya, tetap harus bayar. Ketika penghasilan kita lebih kecil dibanding kebutuhan, akhirnya apa? Ini ya, akhirnya banyak cara-cara instan yang akan kita ambil untuk kebutuhan wajib kita. Untuk biaya pendidikan anak, untuk makan minum sehari-hari, untuk kebutuhan listrik, internet, untuk kita bayar kontrakan, untuk bayar cicilan rumah. Akhirnya apa? Ini merajalela sekarang. Pinjol, judi online. Ketika kita terdesak, ini bukan nyalahin kita, teman-teman semua sebenarnya. Ini karena terdesak, banyak masyarakat Indonesia yang terdesak. Ketika teman-teman penghasilan lagi habis nih ya untuk bayar cicilan-cicilan, tahu-tahu ada yang sakit satu keluarga. Mau nggak mau kan kita minjem pinjol. Akhirnya hutang kita bukan satu satu lubang, bisa jadi 3 lubang. Bahkan terakhir kalau kita lihat di media ya, ada banyak masyarakat yang hutangnya itu udah 10 lubang. Dari bank dapet, dari leasing ada, dipinjol banyak gitu. Ya amit-amit lah, mudah-mudahan yang ada di seminar ini nggak ada yang hutangnya lebih dari 3 lubang ya. Itu udah bahaya teman, apalagi dosa riba ini ngeri banget. Ya jangan sampai dah teman-teman semua. Pinjol merajalela teman-teman. Cuman moto KTP doang bisa cair 3 juta. Wow, itu dikejar-kejar teman-teman semua. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di room seminar malam ini Allah jauhkan dari yang namanya hutang dan riba. Belum judi online ya, anak muda sekarang pada main judi online. Wah, bahaya. Nah, ini gimana cara menghindar dari ini? Besarin penghasilannya. Jangan ngandelin satu gaji doang, jangan. Ya, jangan gandelin satu pendapatan dari gaji doang. Kita harus membesarkan penghasilan kita. Nah, kita kurangi nih kebutuhan-kebutuhan yang nggak perlu kita kurangin. Beli tas branded, kebutuhan-kebutuhan terlalu sering nongkrong, itu kita kurangin. Ya, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Itu yang membuat kita banyak hutang tuh itu. Ya, kebutuhan kita sebenarnya sebulan 5 juta, tapi gaya kita 10 juta. Akhirnya teman punya banyak hutang lah. Teman-teman sebenarnya belum sanggup beli rumah, ya. Sanggupnya ngontrak, tahu-tahu ngambil rumah. Ya, kita punya hutang 15 tahun. Hutang yang kita pelihara 15 tahun itu menghambat rezeki yang lain, ya, menghambat rezeki. Utang riba ini salah satu dosa besar teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua ngambil dosa besar, ya itulah wayahna teman-teman semua. Nanti tahu-tahu rezeki yang lain tuh seret. Ngerasain nggak teman-teman ketika punya hutang, kok ada rezeki yang seret gitu? Ada aja yang sakit di keluarga, ngerasain nggak? Nah kalau ngerasa, berarti gimana caranya tahun ini segera lunasin hutangnya biar rezeki-rezeki yang lain itu datang. Nah, gimana caranya untuk keluar dari permasalahan itu supaya kita bisa besar penghasilannya Kang tiap bulan ya mau nggak mau harus bisnis, harus mulai dagang, harus mulai tijaroh jual beli.
9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan, teman-teman semua. Ya, harus mulai jualan. Ya, sunnah ini loh, jualan itu. Apapun itu jualannya, teman-teman pasti kepikiran kan. Jangan dulu deh jalanin bisnis based corporation. Kira-kira teman-teman kalau mau bisnis yang kepikiran sampai sekarang bisnis apa, Bu? Pak, nih ada gambarnya beberapa nih ya. Kira-kira ada yang bisa buka perusahaan retail misalnya ya, buka perusahaan produksi baju misalnya, ada yang bisa? Atau teman-teman bisa nggak sekarang mulai buka franchise? Misalnya Indomart, Alfamart, minimarket, kira-kira ada yang bisa? Atau teman-teman semua mau jadi juragan kontrakan, Kang? Penghasilannya rutin tuh. Kalau kita punya kontrakan 5 rumah aja sebulannya sekitar 2 juta, ya sebulan dapat 10 juta tuh, Kang. Atau teman-teman buka tambal ban. Nah, atau teman-teman jualan, ya buka warung. Ini sunnah loh, nggak apa-apa teman-teman mulai dagang dari sekarang. Ya, mulai dagang dari sekarang. Cuma pertanyaan saya, ketika kita mau mulai bisnis, modalnya ada nggak? Ketika mulai berdagang. Nih saya tanya deh teman-teman semua, kalau jualan pakai gerobak modalnya berapa? Misal jualan bakso pakai gerobak, bikin gerobak ada yang tahu nggak berapa? Cek aja nanti di OLX ya, bikin gerobak berapa. Saya pernah jualan bubur, ya bubur ayam saya pernah ketika jadi karyawan 2013 2014 saya sambil jualan bubur Sabtu Minggunya. Itu bikin gerobaknya yang sederhana minimal 3,5 juta sampai 4 juta, itu yang biasa. Ya 3 sampai 4 juta gerobaknya teman-teman semua. Nah, modalnya berarti kan 3 sampai 4 juta kalau jualan kayak gerobak. Itu baru gerobaknya doang, belum piring, belum alat masaknya dan sebagainya. Mungkin habis di kisaran 6 juta sama meja kursi waktu itu ya, waktu saya jualan bubur. Ya sekitar 5 sampai 6 juta perlengkapan-perlengkapannya. Belum sewa kiosnya. Waktu jualan bubur saya sewa kiosnya aja zaman 2013 2014 itu setahun itu sekitar kalau nggak salah 6 sampai 8 juta satu tahun. Zaman saya dulu. Nah, modalnya berarti berapa? Puluhan juta. Nah, kalau buka tambal ban berapa? Beli kompresornya. Wih, mana boleh cek di OLX berapa. Buka warung. Ya yo, buka warung. Ada yang pernah buka warung di sini siapa? Modalnya berapa buka warung? Ada yang tahu nggak? Modal buka warung berapa? Ada yang tahu modal buka warung berapa? Teman-teman ada yang di sini dagang punya warung ada? Dulu warung sembako minjem bank modalnya. Coba tar yang pernah buka warung modalnya berapa? Ayo kita ngobrol dulu nih. Jadi kita lagi mikirin kalau mau bisnis, kira-kira teman-teman yang di TKI ini tahu-tahu pulang ke Indonesia mau bisnis, kira-kira mau bisnis apa? Karena saya pernah buka warung. Buka warung modalnya berapa sih? 10 juta buka warung, Bang. Wih, 10 juta ya. 10 juta berarti buat beli modal beli ininya ya. Produk-produknya ya kayak rokok, minyak kayak gitu ya. Saya buka warung 25 juta itu barangnya nggak lengkap. Iya 10 juta kayaknya kekecilan deh Pak. 25 juta aja nggak lengkap teman-teman. Ya kayak sembako itu kayaknya perlu puluhan juta, di atas 30 juta deh. Saya dulu buka warung kopi modal 500 ribu dapat dapat jualan 2 juta. Warung kopi 500 ribu. Oke. Buka warung 150 juta, 50 juta sama isi plus warungnya. Oke. Nah, eh, saya paham nih ya, buka warung itu teman-teman semua yang harus dihitung yang pertama ada nggak warungnya. Jangan cuman beli barangnya doang. Warungnya ada nggak? Warungnya ada nggak? Wah di rumah. Nah di rumah kira-kira kalau buka warung ya, teman-teman harus hitung juga ya. Kalau pengen untung ini mah kalau jangan sekedar buka doang, mas orang semua orang bisa. Tapi kalau pengen untung lihat perputaran pergerakan orang yang jalan. Ya, kalau teman-teman mau buka warung, jangan ngasal buka warung di rumah. Kalau mau untung, kalau cewek kalau mau rugi, kalau mau rugi mah buka depan rumah, rumah dalam gang aja bisa buka warung. Tapi kalau teman mau untung, lihat pergerakan orang yang hilir mudik. Itu kalau teman-teman mau buka franchise Alfamart, yang dinilai itu akan dinilai itu berapa mobil dan motor yang lewat di dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam dihitung. Kalau misalnya nggak masuk perhitungan tim Alfa Midinya, itu nggak akan di ACC. Kalau teman-teman pengen buka warung untung dan bisa ngasih penghasilan besar buat keluarga, dihitung orang yang keluarin mudik. Nah, berarti kan perlu apa? Perlu tempat kan? Nah, nyari tempatnya kira-kira modalnya berapa?
Nah, kalau nggak punya tempat kan sewa masuknya. Kecuali teman-teman punya toko. Jadi kan modal itu harus dari tempatnya juga. Pasti kalau buka warung ya, kalau kita sewa aja berapa sebulannya? Bener ya? Kenapa saya paham tuh. Orang tua saya bisnis grosir tuh. Tempat usahanya aja itu lebih dari 500 juta sampai 1 miliar tempat usahanya doang. Belum barang-barangnya yang naik terus. Harga rokok itu naik terus teman-teman tiap bulan tuh. Jadi modalnya buka warung aja saya yakin di atas 30 juta. Ya kalau kita mau punya penghasilan settle. Nah, pertanyaan saya kira-kira udah ada modalnya teman-teman semua. Tika buka warung sembako modal 80 juta tuh, Teh Tika. 80 juta. Ya, lumayan gede tuh Teh Tika ya. Tapi alhamdulillah kan, setiap kalau namanya dagang harusnya ada hasilnya kan, Teh Tika. 300 juta untuk sewa tanahnya aja buka Alfa. Iya, kalau buka Alfa itu teman-teman butuh minimal 1 miliar lah untuk persiapannya, tempatnya, terus franchise-nya aja 500 juta, belum tempat. Ya, amannya 1 miliar lah kalau mau buka Alfa. Nah, pertanyaan saya modalnya ada nggak? Kalau modalnya ada, alhamdulillah teman-teman semua. Ya, buka warung. Bawa bangun kontrakan itu kan, saya kan banyak ya cita-cita ibu-ibu bapak-bapak. Saya mah nanti masa tua pengen bangun kontrakan. Bu, Pak, bangun kontrakan itu modalnya gede banget loh. Harus punya tanah, bangun rumah, biaya perawatan bulanan itu gede banget. Saya punya temen ya, punya kontrakan, dia itu lebih dari 60 pintu. Wah, penghasilannya emang gede. Tapi biaya bulanannya juga gede, modalnya juga gede teman-teman semua, lebih dari 5 miliar ya modalnya. Ya, lebih dari 5 miliar untuk punya penghasilan sebulan rata-rata 30 juta. Dia tuh penghasilannya rata-rata 30 juta sebulan. Tapi modalnya miliaran. Buka kontrakan itu jangan salah loh. Karena harga tanah, harga bangunan tuh gede. Nah, pertanyaan saya kira-kira teman-teman semua, kalau mulai bisnis ini mulai bisnis yang kecil ini sampai bisnis yang besar, itu modalnya ada enggak? Ya minimal 10 juta lah modalnya. Untuk dagang bakso, nah teman-teman mau dagang bakso keliling kayak saya pernah dagang bubur di gerobak, mau saya. Nah, kalau misalnya bisa pun harus mulai dihitung kapan balik modal, kapan untung, kapan dari untung bisa kebeli mobil, kebangun rumah. Itu juga harus dihitung teman-teman semua. Karena kita berkeluarga. Jangan sampai kita berdagang tapi sama kayak kerja. Paham nggak? Kita kerja pagi-pagi pulang malam nggak mikirin apa-apa. Lebih enak jadi karyawan sebenarnya dari jadi pedagang konvensional. Kenapa kan? Karena nggak mikirin hal-hal lain teman-teman semua. Kalau kerja mah ya udah beresin kerjaan aja dari pagi sampai sore selesai. Tapi kalau dagang mah harus nyiapin modal setiap harinya, harus mikirin produk teman-teman semua, harus mikirin uang masuk uang keluar. Oh itu banyak pikiran kalau jadi pengusaha konvensional tuh ya. Itu harus dipikirin juga. Kapan untung, kapan balik modal, kapan untungnya. Kalau nggak bisa, ya jangan dulu mulai bisnis konvensional. Ya, ini alasan kenapa saya memulai bisnis di Best Corporation, terutama di program Brilian yang sekarang. Kenapa, Kang? Ya ini inilah. Sebelum saya liatin marketing plan-nya, tonton dulu videonya tonton semua ya. Nah, saya akan kenalkan ke teman-teman semua program terbaru dari Best Corporation, yaitu program Brilliant Biz. Nah, inilah solusinya buat teman-teman yang pengen mulai bisnis ya dengan modal yang kecil, resiko yang kecil, potensinya miliaran dan sudah terbukti. Kok sudah terbukti, Kang? Ya, saya yang bicara depan teman-teman sini. Alhamdulillah ya udah membuktikan. Saya udah kebeli motor, mobil sampai rumah, bisa umroh satu keluarga, bisa punya penghasilan minimal puluhan juta per bulannya minimal. Ya, alhamdulillah. Dan saya akan nge-share ke teman-teman semua cara saya bisa dapat sekarang ini bukan 3,1 miliar sih, sekarang totalnya udah 3,7 miliar lebih kalau saya. Ya, sampai hari ini total aset yang saya dapat dari Best Corporation Syariah itu lebih dari 3,7 miliar. Asetnya doang, belum termasuk penghasilan harian, mingguan, bulanan.
Nah, di program Brilliant Business, teman-teman semua bisa memungkinkan minimal akan dapat 3,1 miliar potensinya. Karena bicara bisnis, teman-teman harus lihat potensi. Kalau teman-teman nggak lihat potensi, ngapain bisnis? Ya, ini paham dulu ya. Teman-teman harus paham ya. Kalau mau memulai bisnis, di awal lihat potensinya dulu. Bukan lihat tren di masyarakat. Wow, sekarang lagi ngetren bisnis es krim. Teman-teman langsung buka es krim. Lihat dulu potensinya. Kira-kira kalau saya buka es krim tersebut, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan dapat apa? Itu lihat dulu garis finishnya tuh dilihat dulu gitu. Kalau teman-teman buka warung, kira-kira kapan sih dari buka warung itu kita punya penghasilan besar akhirnya bisa bangun rumah? Tadi kan kebutuhan teman-teman apa? Tempat tinggal yang layak, pendidikan buat anak-anak, bisa berangkat umroh haji, ya, terus bisa nikahin anak-anak kan itu. Kira-kira dengan bisnis yang teman-teman akan jalanin, kapan bisa mencapai ini gitu? Ada nggak hitung-hitungannya? Kalau ada, baru jalanin. Nah, apa yang membuat saya bergabung di Base Corporation Syariah? Karena di marketing plan tadi tertulis minimal kalau saya kerjain itu akan dapat 3,1 miliar. Jadi ibaratnya kalau mau lomba mah ada garis finishnya. Garis finishnya di Base Corporation apa? Tadi dapat minimal 3,1 miliar. Jadi kalau kita mau proses perjalanan, kalau ada garis finishnya kan enak. Kalau jalan tuh pasti nyampe gitu. Kalau teman-teman mau buka bisnis tapi nggak tahu kapan finishnya dan kemana tujuannya, ngapain? Mending jadi karyawan saran saya mah. Jadi karyawan mending pergi pagi pulang sore sebulan digaji. Tapi kalau teman-teman berdagang itu teman-teman capek sendiri sebenarnya. Capek, walaupun hasilnya besar, itu capek emang, lebih capek. Makanya kalau emang capek, kita harus tahu tujuannya kemana. Biar jangan sampai capek kita nggak ada hasilnya. Ya, jangan dikira bisnis itu lebih gampang jadi karyawan. Enggak, bisnis itu lebih berat dibanding karyawan. Makanya hasilnya lebih besar. Ya, makanya kalau waktu saya zaman kuliah itu harus harus jangan sebelum bisnis kita harus bikin dulu tuh bisnis plan-nya, analisa keuangannya. Kalau saya gitu. Makanya saya ketika memulai bisnis waktu 2019, saya lihat dulu marketing plan-nya gimana. Hasilnya apa sih kalau saya jalanin gitu. Yang kita lihat sebelum bergabung tuh hasilnya dulu. Nah, kalau udah bergabung, jangan dipikirin hasilnya, prosesnya. Jadi sebelum teman-teman memulai, yang teman-teman pikirin apa? Hasilnya dulu. Ingat ya, kalau mau mulai bisnis nih, ini pengalaman saya pribadi. Pengalaman orang tua saya juga, karena saya zaman kakek saya itu pedagang. Bapak saya juga pedagang. Walaupun saya nggak diajarin cara dagang, tapi darah saya emang ada darah pedagangnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau memulai bisnis, lihat dulu tujuan hasil akhirnya. Ada nggak? Nah, kalau udah mulai bergabung atau udah ngemodal, jangan dipikirin tuh hasil akhir. Yang teman-teman pikirin itu prosesnya. Gimana caranya saya bisa nyampe tujuan tersebut. Nah, di program Brilliant Biz itu nanti hasilnya minimal 3,1 miliar. Hitung-hitungan saya 3,1 miliar ini cukup teman-teman semua. Untuk beli rumah cukup. Untuk beli mobil cukup. Untuk pendidikan anak-anak ini udah cukup. Untuk bisa berangkat umrah dan haji ini cukup. Cukup. Mau lebih bisa nggak? Bisa, nanti saya ceritain nih cara lebihnya. Tapi segini tuh udah cukup. Kira-kira teman-teman semua, kalau 2-3 tahun ke depan dapat 3,1 miliar cukup nggak kalau teman-teman semua nih? Kalau saya tanya dulu nih. Kira-kira dengan 3,17 miliar cukup nggak untuk beli motor, mobil, rumah, umroh, haji? Cukup nggak nih? Coba ketik di kolom chat. Cukup nggak kalau dapat nanti kita ajarin di Sahara Academy ya. Teman-teman udah bergabung nanti kita belajar bareng di Sahara Academy 3 tahun ke depan. Kalau cepet-cepetnya nih 1 tahun setengah emang. Kalau cepet-cepetan fokus full time kayak tadi saya Kang kerja di Arab Saudi jadi TKI itu kerjanya capek Kang 12 jam sampai 16 jam. Digaji kan gede misalnya 8 juta. Kan teman-teman berkorban. Nih yang kerja di luar negeri untuk dapat 8 juta itu kan perlu ninggalin keluarga, bener nggak? Ninggalin keluarga, kerjanya 12 jam, 16 jam, bener ya? Berani berkorban waktu, tenaga, pikiran. Nah, sekarang saya tanya teman-teman semua, kalau dalam 3 tahun ke depan, nih saya ambil lamanya dulu deh, paling cepat kan 1 tahun setengah. Ini kalau 3 tahun ke depan dapat 3,1 miliar cukup nggak? Cukup kan? Untuk beli motor, mobil, rumah cukup ya? 3,1 miliar nih. Saya hitung ya, 3,1 miliar, 3,17 miliar nih saya siapin kalkulator.
ya 3,17 miliar. Kalau gaji teman-teman tadi bisa nabungnya sebulan 5 juta. Ada yang sanggup nabung 5 juta sebulan? Ada ya kan ya? Anggaplah teman-teman bisa nabung 5 juta sebulan dari gaji. Ya, dari gaji. Itu untuk dapat 3,17 miliar perlu 634 hari. Kalau teman-teman bisa nabung nih, nggak usah daftar Best Corporation nih, nggak usah daftar Sahara. Kita balap-balapan. Saya di Sahara, teman-teman kerja di luar negeri. Nabung 5 juta sebulan, nggak usah, jangan diambil-ambil. Ya, tabung terus. Itu perlu untuk dapat 3 miliar, perlu 634 bulan. 634 bulan dibagi 12. Berarti teman-teman perlu kerja 52 tahun. Ya, kalau teman-teman sekarang kerja pengen dapat kayak saya di Best Corporation, ya minimal 3 miliar, itu perlu 52 tahun kerjanya. Ya, 52 tahun kalau bisa nabung 5 juta sebulan. Kalau nabungnya cuma 1 juta sebulan gimana, Kang? Wah, perlu ratusan tahun, berarti 300 tahun. Ya, perlu ratusan tahun. Keburu meninggal manten dan ya, jadi itu ya mindset bisnis tuh kayak gitu teman-teman semua. Kita harus hitung-hitungan nih dalam berbisnis, harus pinter ngitung. Ya, pinter hitung-hitungan. Nah, ini yang membuat saya mau bergabung di Best Corporation dan mau ngejar ini gitu. Karena pasti kalau saya dapat ini terpenuhi kebutuhan saya. Saya waktu 2019 itu lagi ngojek, posisi lagi nge-Grab, rumah ngontrak. Ya, istri lagi hamil anak kedua, nggak punya biaya biaya untuk lahiran anak. Bahkan saya 2 bulan nggak bisa bayar kontrakan. Makanya ketika ketemu bisnis ini, wah, ya Allah, berarti ini tuh solusi dari Allah untuk ngatasin permasalahan perekonomian saya. Saya ngelihatnya kayak gitu teman-teman semua. Karena kan nggak mungkin saya punya anak dua, nggak punya rumah, nggak mungkin punya anak dua kemana pakai motor. Jadi saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah gitu. Makanya ketika ketika melihat bisnis ini, wah ini insya Allah nih, kata saya bisa ngerubah nasib saya nih. Nah, alhamdulillah di tahun ini ya Pak Haji Febrian Agung selaku owner dari Best Corporation Syariah ini menciptakan marketing plan baru nih, Berlian Bisnis. Ini buat teman-teman semua spesialnya. Di mana program Berlian ini dilahirkan oleh perusahaan yang sudah berdiri kokoh selama 18 tahun ya, yang diciptakan oleh Pak Haji Febrian yang menempati peringkat 1 direct selling terbesar di Indonesia loh. Perusahaannya Pak Haji Febrian Agung ini. Ini ownernya Pak Haji Febrian ya. Udah 18 tahun beliau malang melintang di bisnis direct selling tuh. Kantor cabangnya udah ada di Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi ini perusahaan udah besar dan stokisnya ya distributornya tersebar di setiap pulau kota besar di Indonesia. Dan banyak penghargaan yang udah didapat oleh Pak Haji Febrian ya di perusahaan Best Corporation Syariah. Banyak banget ya. Ada Reseller Growth of the Year, Most Fast Growing Company, ada Product of the Year, Reseller Growth of the Year, Product of the Year 2022. Ada lagi Company of the Year di tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai 2022, wih, rewardnya banyak teman-teman, baik dari AP2LI ataupun dari Kementerian Perdagangan. Jadi ini yang membuat saya yakin terhadap perusahaan ini. Nah, perusahaan Best Corporation ini punya 4 pilar kekuatan. Yang pertama, memiliki kekuatan finansial dan infrastruktur yang baik. Yang kedua, produknya berkualitas, memiliki banyak testimoni. Yang ketiga, memiliki marketing plan bisnis yang unggul. Yang keempat, memiliki support sistem pembinaan yang siap ya. Di setiap kota di Indonesia banyak butik suksesnya. Di mana kantornya, Kang? Di Grand Surapati Core ya di Bandung, ini kantor pusatnya. Ada juga kantor cabangnya di Jakarta, di Brunei ada juga ya. Dan di Malaysia, ini baru buka di tahun ini di Malaysia. Nah, keren ya di Best Corporation ini produknya banyak. Ya, segmentasi produknya mulai dari produk herbal, terus produk pertanian, perkebunan, peternakan. Ada produk kecantikan nih, skincare. Jadi buat ibu-ibu ya, tolong nih mulai pelajari skincare yang ada di Best Corporation ya. Selain herbalnya juga banyak, body care-nya juga banyak. Parfum ada, vape ada ya buat teman-teman yang suka nge-vape ini ada juga. Terus apalagi Kang? Wah, nanti saya share ya katalognya. Pokoknya total produknya lebih dari 100 item, hampir 200 produk. Kalau teman-teman pelajarin itu.
Nah, Kang, cara bergabungnya gimana nih untuk dapat potensi 3,1 miliar? Dapat produknya, jadi resellernya. Nah, ini cara bergabungnya simple di Base Corporation. Tadi kan saya tanya teman-teman semua, kalau mau buka warung aja, minimal 20-an juta. Rata-rata di atas 50 juta kalau buka warung yang emang hasilnya besar. Nah, di Base Corporation untuk dapat potensi 3,17 miliar, teman-teman cukup modalnya ya 1.850.000, kecil banget ya. Padahal di program marketing plan sebelumnya itu hampir 3 juta. Di program Brilian, di marketing plan Brilian, teman-teman cukup ngeluarin untuk dapat 3,1 miliar, potensi 3,1 miliar, itu modalnya untuk menjadi resellernya. Teman-teman dapat 10 box, pendaftarannya 100.000, belanja paketnya 1.750. Berarti 1,85 juta modalnya. Gede atau kecil nih modal segini nih? Kira-kira nggak usah daftar bisnis Brilian deh. Teman-teman punya uang 2 juta mau modal apa? Mau bisnis apa? Ada yang bisa sharing sama saya? 2 juta. Nih, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kira-kira 2 juta modal bisnis apa? 2 juta. Teman-teman udah punya uang 2 juta nih. Bisnis apa kira-kira? Jangan daftar bisnis Brilian. Kira-kira 2 juta bisnis apa nih? Ada yang bisa jawab? Cilok. Weh, bisa. Jualan cilok. Gerobaknya cari yang sejutaan. Atau enggak 1,5 juta deh ya. Modal bikin ciloknya 500.000. Bisa. Jualan es campur, bener bisa tuh, 2 juta ya. Jualan es campur ada lagi. Ayo, 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 ayo. Mulai mikirin bisnis nih. Kita mulai mulai mikirin bisnis, mulai punya mindset bisnis, mulai bergerak nih ke arah sampai bisnis ya. 2 juta kira-kira mau buka bisa apa? Nasi uduk dan gorengan bisa, seblak bisa, sayur keliling. Gerobaknya kurang deh ya untuk sayur keliling ya. Karena perlu gerobak kan. Kalau jualan seblak di rumah bisa tinggal kompornya aja bawa ke teras ya. Meja pakai meja belajar anak-anak bisa deh. 2 juta karedok jualan batagor. Wah, banyak ya potensi jual modal 2 juta. Banyak ya. Jual perasaan capek berkhayal doang, jual teh solo, nasi kucing bisa asal ada gerobaknya. Oke, itu pertanyaan bisa kejawab 2 juta. Masih banyak ternyata ide teman-teman mau jualan. Nah, pertanyaan saya, dari 2 juta jualan karedok berapa lama kebangun rumah? Dari 2 juta, jualan cilok, berapa lama bisa kebeli mobil? Dari 2 juta, jualan pentol, berapa lama bisa berangkat umroh haji? Ada hitung-hitungannya nggak? Teman-teman bisa ngitung nggak? Atau nggak usah, jangan ngitung dulu deh, prediksi sama teman-teman sekarang. Dari uang 2 juta, jualan nasi kucing, berapa lama bisa kebeli rumah? 25 tahun. Nah, yang penting ada yang jawab. Dari 2 juta, ya, jualan teh solo, berapa lama bisa kebeli mobil Pajero? 100 tahun. Nah, gampang kalau teman-teman sekarang belum bisa memprediksi. Sekarang, nanti besok pagi-pagi, teman-teman keluar rumah, tanya yang jualan jamu. Bu, udah berapa lama jualan jamu? Nah, tanya nih ya. PR nih dari saya nih. Bu, udah berapa lama jualan jamu? Wah, Kang. Teh, udah 20 tahun. Bu, udah kebeli mobil belum? Nah, tanya ya. Terus kalau nggak percaya lagi, teman tanya tukang sosis bakar. 2 juta jualan sosis. Bang, udah berapa lama sosis bakar, Bang? Udah kebeli mobil berapa, Bang? Udah kebangun rumah belum? Bang, kira-kira jualan sosis bisa kebangun rumah nggak sih? Gitu. Tanya ya. Ya, jadi kalau yang namanya bisnis, teman-teman semua harus dilihat juga potensi ke depannya gimana. Kalau kita cuman asal buka doang, ya sama halnya kita jadi karyawan. Ngapain jadi bisnis? Ya udah jadi karyawan aja. Jangan resign kerja. Ya udah, daripada buka bisnis tapi kita nggak tahu tujuan akhirnya, udah kerja aja dulu. Ya, saran saya sih, kecuali teman-teman mulai bisnis, tahu potensi. Harus ngerti ngitung potensi kalau mulai bisnis itu. Jangan sampai asal jualan, udah capek-capek resign kerja, jualan, tahu-tahu bangkrut kan sayang, kasihan keluarga kita. Teman-teman, jadi ketika memulai bisnis, kalau saya lihat potensinya dulu kalau saya mah, ya. Nah, di Base Corporation ketika saya memulai 2019, itu yang saya lihat potensinya. Karena ada potensinya, makanya saya berani modal. Dulu saya jual mas kawin dulu waktu daftar bisnis Base Corporation. Karena lagi nggak punya duit, sehari saya dapat ngojek 50.000 sampai 10 sampai 100.000 buat makan doang. Modal dari mana dulu saya? Saya jual mas kawin dulu. Tapi saya lihat potensinya. Dulu zaman saya 3,67 miliar potensinya.
ya di marketing plan champion. Nah, tapi modalnya lebih gede emang 2.750.000 ya. Di Brilian ini kan modalnya cuma 1.850.000. Modalnya kecil, resikonya hampir nggak ada. Kenapa? Karena teman-teman dapat produk, langsung dapat produk, potensi menghasilkannya penghasilannya bisa jutaan sampai puluhan juta loh. Ya kalau dihitung total penghasilan itu bisa miliaran juga itu sebenarnya. Jadi nggak ada resiko di sini. Potensinya gede. Makanya saya waktu itu berani jual mas kawin. Ya, jual mas kawin dulu untuk daftar. Emang nggak daftar paket yang tertinggi, tapi paket yang terendah zaman saya waktu itu. Nah, sebenarnya paket-paket yang ada di Brilliant Business, di Best Corporation ini banyak. Kalau teman-teman pengen paket yang lebih besar juga ada ya. Kalau basic, basic ini kan belanjanya 1.750.000, pendaftarnya sama 100.000 semuanya ya. Nah, kalau di basic ini teman-teman cuma dapat satu hak usaha. Satu hak usaha itu gimana? Satu hak usaha itu berarti potensi untuk dapat aset ambasadornya satu kali. Motornya satu kali, mobilnya satu kali, rumahnya satu kali gitu. 3,17 miliar tok gitu dapatnya itu maksimal. Ibaratnya mah kalau buka warung ya penghasilannya satu warungan lah. Kalau teman-teman bawa buka rumah makan ya cuma satu cabang. Ya kalau paket basic. Tapi kalau teman-teman pengen untungnya berkali-kali lipat, ya ada paket reguler. Paket reguler itu teman-teman dapat tiga hak usaha. Ibaratnya kalau buka rumah makan mah langsung tiga cabang. Berarti hasilnya ya dari tiga tiga rumah makan teman-teman. Yaitu belanjanya 5.250.000 ya. Kalau yang paket reguler, paket yang reguler ini dapat produknya berapa? 30 box. Ya, untuk menjadi reseller di paket reguler teman-teman dapat produknya 30. 5.250.000 belanjanya. Tapi dapat tiga hak usaha. Total potensi asetnya gimana, Kang? Ya 3 kali 3,1 miliar. Berapa itu, Kang? Ya hitung aja. 3 miliar kali 3. Berapa itu? Coba ada yang bisa ngitung? Potensi rewardnya berapa? Sekitar berapa ya? Potensi rewardnya di paket reguler itu 3,17 miliar. Itu tinggal nanti di apa di kali 3 aja. Ya, gede itu 3,17 miliar dikali 3. Nah, kalau misalnya paket bisnis gimana, Kang? Paket bisnis itu teman-teman belanjanya 70 box ya. 70 box, teman-teman semua bisa potensinya nih ya, 7 kali 3,17 miliar. Gede banget itu tuh potensinya nih. 3,17 miliar dikali 7. 20 miliar lebih tuh potensinya. Terus paket eksekutif. Potensinya berapa? 15 hak usaha. Ibaratnya teman-teman punya punya rumah makan 15 cabang. Potensinya 3,17 miliar per cabangnya. Ya dikali 15 aja. Yang paling tinggi itu yang priority. Teman-teman bisa jadi stokis ini belanjanya sekitar 310 box ya. Potensi rewardnya berapa? Potensi rewardnya ya 3,17 miliar dikali 31. Wah, gede banget ya. Gede banget. Nah, tergantung nih teman-teman perlunya yang mana, modalnya siap berapa dan mau ngambil potensi yang mana. Dalam bisnis, makin gede modalnya, hasilnya makin gede. Makin kecil modalnya, hasilnya juga makin kecil. Walaupun emang makin gede modal ada resiko. Resiko teman-teman semua untuk mencapainya perlu tenaga, waktu, pikiran lebih banyak, lebih besar. Ya ibaratnya teman-teman punya rumah makan 31 cabang. Ya emang lebih capek, tapi hasilnya lebih besar pastinya. Nah, tinggal itu mah pilihan teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman udah pilih paketnya, pelajari potensinya. Bukan cuman aset ambasadornya doang ya. Di program Brilian ini ada komisi dan bonus yang akan teman-teman dapat. Ada yang harian, mingguan, bulanan. Ada komisi harian. Ya, ketika teman-teman bergabung di bisnis Brilian ini, potensi hariannya itu minimal 200.000 per paket. Minimal ya. Kalau teman-teman bisa menjual satu paket, satu hak usaha atau 10 box, itu bisa dapat minimal 200.000. Gede itu tuh. Kalau misalnya sehari bisa menjual 31 paket, gimana, Kang? Ya 31 dikali 200.000. Bisa dapat minimal 6,2 juta. Jadi pendapatan hariannya minimal ratusan ribu sampai jutaan per hari. Ada lagi bonus mingguan ya. Bonus mingguan itu rata-rata di kalau kita hitung 50.000 sehari
Ya, sehari itu kalau kita rekap maksimal 700.000 ya. 700, bentar, 50.000 dikali 12. Ya dikali 15 pasang ya nih ya. Dikali 15. Itu 750.000 dikali 1 minggu. Ya 750.000 dikali 7. Nah, sekitar mingguan ya. Ini yang nomor 2 itu dibayarnya mingguan, teman-teman. Ada bonus pengembangan grup yang dibayarnya mingguan. Itu rata-rata di mingguannya itu bisa maksimal 5 jutaan. Kalau teman daftar paket basic ya. Bayangin sehari dapat ratusan ribu, per minggu minimal dapat 5 juta minimal. Wah, itu gede-gede loh teman-teman semua. Mingguannya bisa jadi 200.000 sampai 6 juta, hariannya 200.000 sampai 6 juta, mingguannya di angka 5 jutaan. 5 juta kali 4 aja udah sekitar 20 juta. Kalau teman-teman kerjain bisnisnya. Terus bonus pengembangan level ya bisa jadi ratusan ribu per hari. Terus ada lagi komisi titik generasi ya. Ini bisa 1.000 dikali 20 generasi. Nanti saya liatin ya gambarannya. Belum ada reward ya mulai dari 10 juta sampai 10 miliar. Belum ada reward Brilliant Entrepreneur mulai dari 20 juta sampai 1,5 miliar. Belum ada reward dari RO Vacation mulai dari 7 juta untuk trip luar negeri sampai 33 juta untuk umroh. Ada prestasi bulanan, ada kepemimpinan. Nah, inilah komisi yang dan bonus yang akan teman-teman dapetin kalau dijalanin bisnisnya. Sama halnya kalau teman-teman kerja jadi karyawan, ya 8 jam 12 jam kan dapat gaji. Nah, sama di Base Corporation juga, di program belian juga kalau teman-teman kerjain bukan cuma dapat gaji tok satu, tapi ada sekitar 10 potensi penghasilan yang akan teman-teman dapat. Banyak ya. Ya, ada yang harian, mingguan, bulanan dan juga reward. Mulai dari reward aset motor, mobil dan rumah, ada juga reward trip luar negeri, ada juga reward umroh. Nah, potensi inilah yang saya lihat yang akhirnya saya memutuskan waktu itu jual mas kawin dulu terus saya daftar bisnis ini. Karena ada hasil yang besar teman-teman semua. Besar banget loh. Ya, besar banget. Cara menjalankan program Brilliant ini sebenarnya gampang. Ya kalau teman-teman cukup menjadi resellernya aja kalau di komunitas Sahara. Biasanya beli sabunnya di luar, sekarang mah teman-teman beli sabunnya di Best Corporation aja. Ya biasanya teman-teman semua beli skincare-nya di luar, ya sekarang mah beli skincare-nya di Best Corporation aja. Ya tinggal pakai aja produknya, lalu ceritain nanti manfaat produknya. Kalau zaman sekarang kadang kita nggak usah cerita door to door juga nggak apa-apa. Teman-teman sekarang kan bisa review di media sosial, bisa jadi affiliate-nya, bisa benar-benar jadi resellernya. Udah itu arahkan nanti orang-orang yang bertanya ke WA, kan banyak nih yang tanya ke WA teman-teman. Kalau teman-teman mulai posting di media sosial setiap hari nih, kayak saya posting di TikTok saya setiap hari, kan banyak yang nanya mas WA saya, Kang itu bisnisnya gimana sih? Produknya apa aja sih? Nah ketika mereka banyak bertanya, teman-teman bisa jelasin aja secara langsung, via telepon, via chat. Kalau teman-teman jelasin mereka nggak paham, ajak aja ke Zoom seminar. Kita di komunitas Sahara ada Zoom seminar rutin, seminggu minimal 3 kali. Jadi nanti yang presentasi bukan teman-teman, tapi nanti saya dan para mentor Sahara. Teman-teman mah cukup pakai produknya, ceritain manfaat produknya ke siapa? Ya ke semua orang. Sekarang mah udah ada handphone, teman-teman ceritanya ke handphone aja, upload di semua media sosial. Ketika orang-orang nanya, teman-teman nggak bisa ngejawab, ajak aja ke Zoom seminar, nanti kita yang presentasi. Itu gitu doang cara kerjanya. Nah, ketika nanti teman-teman kita, kerabat saudara, atau orang-orang yang nonton konten kita, akhirnya mau bergabung dan mau belanja ya, paket produk di Base Corporation di program Brilian. Kalau teman-teman bisa menjual paket basic, ya 10 box teman-teman dapat 200.000. Tahu-tahu udah seminar nih malam ini teman-teman ngundang calon mitra, calon reseller yang datang, yang mereka tuh dapat nomor WA teman-teman dari TikTok, ada yang dari YouTube, snack video gitu. Teman-teman undang ke Zoom seminar. Besoknya dia, saya mau bisnis Sahara nih. Saya mau jadi resellernya. Ada yang belanja paket reguler, saya mau siap paket reguler Belanjanya 30 box karena dapat 3 hak usaha nih, potensi rewardnya gede nih. Daftarlah reguler dia. Berapa potensi penghasilannya? Teman-teman ketika dapat ada orang yang belanja paket reguler dapat 600.000 langsung. Hari ini teman-teman proses pembelanjaan ke pusat atau melalui stokis, teman-teman besok langsung ditransfer 600.000. Jadi ini bonus harian nih. Ketika teman bisa menjual paket bisnis 7 paket 70 box, teman-teman dapat 1.400.000. Kalau teman-teman hari ini ya promosi misalnya dibawa ke Job Seminar terus ada yang mau daftar belanja 15 paket
Teman-teman dapat 3 juta. Kalau ada yang mau belanja paket priority 31 paket 310 box, teman-teman dapat 6 juta besok ditransfer. Jadi potensi penghasilan ketika teman-teman berbisnis itu gede loh. Gede. Ya tergantung kita emang cara jualannya. Nanti diajarin. Ini semua diajarin nanti di komunitas Sahara. Cara menjual paketnya nanti diajarin di Sahara Academy. Belum ada yang namanya nanti bonus pasangan. Ya, bonus pasangan itu besarnya 50.000 per pasang. Misal, ketika teman-teman nanti berpromosi, akhirnya bisa menjual ke si Budi, lalu bisa menjual ke si Anton. Karena di Base Corporation ini kita membangun dua tim, ketika teman-teman mendaftarkan dan membantu proses pembelanjaan si Budi disimpan di tim kiri, lalu si Anton disimpan di tim kanan, teman-teman selain dapat komisi sponsor tadi, teman-teman dapat bonus pengembangan atau disebut juga bonus pasangan. Berapa nilainya? 50.000 per pasang. Ya, di si Budi disimpan di tim kiri, si Anton disimpan di kanan, udah dapat 50.000. Kalau misalnya teman-teman bisa mendaftarkan atau nge-closing orang yang 3 hak usaha. Kang, saya ada yang daftar 3 hak usaha. Namanya Putri. Disimpan di tim kiri Putri 3. Namanya Adi disimpan di tim kanan reguler juga 3 karena ada 3 hak usaha di kiri dan 3 hak usaha di kanan itu per hak usahanya atau per pasangnya dikali 50.000. Kalau 3 kiri 3 kanan dapatnya 150.000. Ini gede loh. Ya bonus pasangan ini ketika tim kita berkembang ini bukan cuma teman-teman yang jualan doang. Kalau misalnya si Budi ini bisa menjual nih bukan kita yang menjual nih. Si Budi yang bisa menjual ke si Anton ya. Putri bisa menjual ke Adi ya kita tetap dapat 150.000. Ketika ada pengembangan omset dari semua tim kita berapa nih nanti tuh ngitungnya gini, tim kiri ini sehari bisa menjual berapa paket, tim kanan sehari bisa menjual berapa paket. Andailah teman-teman punya tim di kiri 10, di kanan 10 nanti ya ngitungnya gimana Kang bonus ini tuh ya kita tinggal cek aja nanti di virtual office kita, teman-teman nanti punya virtual office tinggal lihat aja di tim kiri bisa menjual berapa paket sehari, di tim kanan bisa menjual berapa paket sehari. Ketika teman-teman punya 10 tim di kiri 10 tim kanan tinggal hitung aja omset mereka. Kelihatan nanti virtual office. Misalnya dalam sehari tim kiri menjual 10 paket, tim kanan menjual 12 paket. Berarti 10 dikali 50.000 dapat 500.000. Per hari loh itu masuknya. Per hari masuknya. Dilihat dari omset harian di tim kita. Nah, ke depan teman-teman per hari itu bisa dapat 750.000. Gede nggak? 750.000 sehari. Ya, ketika tim kita minimal bisa menjual 15 paket di kiri, 15 paket di kanan, itu kita dapat 750.000 per hari. Tim kita makin banyak, berarti kan omsetnya makin tinggi. Bisa aja di satu hari bisa menjual 100 paket. Bisa aja teman, nggak menutup kemungkinan. Satu paketnya kan cuma 1.850.000. Ya, jadi yang dihitung tuh bukan omset pribadi, tapi omset tim. Paham ya di sini ya? Jadi kita itu insya Allah dalam satu hari bisa dapat 750.000. Gede loh ini. Seminggu itu 5 juta. Kalau sebulan tuh bisa dapat 20 juta dari bonus yang ini doang. Ya belum dari komisi pengembangan level. Di komisi pengembangan level ini, wah pokoknya ini insya Allah minimal ratusan ribu per hari dah. Ini bonus yang ini nih bisa jadi ratusan ribu per hari. Ya ratusan ribu sehari. Kalau kita bisa punya 1.000 level aja, udah dapat 100 juta ini. Nanti ini dijelasin di training, nanti ada trainingnya nih. Ini potensinya gede banget dari bonus pengembangan level. Belum ada komisi titik. Wah ini tuh ibaratnya teman-teman semua punya uang koin 1.000-an tapi satu kontainer. Kira-kira kalau teman-teman punya uang koin 1.000 tapi satu kontainer, gede nggak? Gede. Di bonus yang ini, kalau teman-teman daftar berlian hari ini, di bonus yang ini, ya, dalam 20 bulan ke depan, kalau dikerjain setiap bulannya sungguh-sungguh, bisa terjadi duplikasi 2, itu teman-teman di bulan kedua satu bisa dapat 2 miliar di bonus yang ini. Bisa dapat 2 miliar. Nanti ada trainingnya di Sahara Academy pokoknya. Potensinya di ini di apa di bagian ini itu bisa dapat sampai 2 miliar. Ingat loh, ini di luar reward motor, mobil dan rumah loh. Ih, gede banget ya. Belum ada yang namanya komisi prestasi ya. Saya akan gambaran-gambarannya aja ya. Detailnya nanti ada di training Sahara Academy. Teman-teman semua ketika nanti timnya berkembang terus ya, omsetnya berkembang, ya omset kiri dan kanannya nembus 100 kiri 100 kanan, teman-teman semua nanti dapat alokasi 15.000 per setiap ada yang transaksi dapat
15.000. Wah, ini gede loh. Ini setiap bulan saya ngalamin sendiri ya. Dari potensi komisi prestasi ini, tiap bulan rata-rata kalau teman-teman udah peringkat manajer, senior manager, bronze manager, itu rata-rata di jutaan sampai puluhan juta per bulan. Ya ini hitung-hitungan kasarnya ini. Kalau peringkat teman-teman makin tinggi, ibaratnya tim Anda makin banyak nih, otomatis kan omsetnya makin besar pasti di tim Anda. Itu per bulan dari bonus yang ini, dari bonus prestasi, itu rata-rata minimal 15 juta per bulan. Kalau udah punya peringkat. Itu kalau makin senior, kan tadi kalau saya tanya kalau teman-teman jadi karyawan makin tua kan makin gak dibutuhin. Nah, kalau di business based corporation, makin tua, omset makin tinggi, itu bayarannya makin mahal. Itu bisa sampai 80 juta per bulan dari bonus yang ini. Gede nggak? Gede banget. Yang baru-baru yang cepat prestasinya itu minimal 15 juta sebulan bakal dapat. Ya jangan sampai teman-teman semua nggak ambil peluangnya. Belum ada komisi kepemimpinan. Ini setiap bonus ya punya potensi masing-masing. Bonusnya banyak kan tadi ada 10 bonus. Dari komisi kepemimpinan minimal 3 juta per bulan sampai 20 juta per bulan. Banyak ya. Tadi modal 2 juta loh tadi loh. Modalnya cuma 2 jutaan loh. Tapi potensi penghasilannya gede kan tadi kan? Ya dari bonus yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Wah, gede banget itu ya. Dari yang 2 miliar, dari yang sebulannya berapa ini? 15 juta sampai 80 juta. Dari komisi kepemimpinan dari yang sebulannya bisa 3 jutaan sampai 20 juta. Belum. Itu yang penghasilannya kan. Belum dari reward. Ada reward peringkat, reward brilliant entrepreneur, ada reward vacation. Wah, ini banyak banget saya presentasi nggak beres-beres nih bonusnya nih ya. Ada yang namanya peringkat reward peringkat nih ya. Teman-teman semua bisa dapat peringkat manajer dapat 1 juta. Kalau teman-teman semua peringkatnya naik makin senior, omsetnya makin tinggi, senior manager dapat 10 juta. Ini dapatnya sekali doang seumur hidup. Dan yang paling tinggi crown director teman-teman dapat 10 miliar. Saya bacain gambarannya dulu nih. Supaya teman-teman nanti pas udah daftar tinggal bergerak aja untuk mencapai ini semua. Nah, yang paling dikejar ini, yang paling cepat nih, reward peringkat, reward percepatan yang dihitung dari perkembangan poin FO. Ini mulai dari bisa kebeli motor, mobil, dan rumah. Peringkat yang pertama, insya Allah teman-teman semua bisa cepat dapat kebeli motor nanti di program Sahara Academy. Ini promonya cuma 50 pasang penjualan. Dari semua tim kita, itu kita dapat motor senilai 20 juta. Promonya nih. Ya, tanpa tutup poin, tanpa reset poin, ya ini omset 50 pasang, misalnya nih teman-teman closing si A daftar basic, teman-teman dapat 1 poin. Closing si B daftar basic dapat 1 poin. Si A closing si C daftar reguler, masuk poinnya 3 ke kita. Si B closing paket priority 31 poin, dapat 31 poin masuk ke kita. Itu omsetnya dikumpulin 50 pasang poin, dapat motor 20 juta. Promonya harusnya 200 pasang. Ini promonya ya di 3 bulan ke depan teman-teman 50 pasangannya udah dapat 20 juta motor senilai 20 juta. Tanpa tutup poin reset poin ya 300 pasang ya, bahkan sekarang promonya di bulan ini 275 pasang. Teman-teman tanpa tutup poin reset poin ya. Udah 550 pasang kan pasti omset naik lagi kan 50, 60, 70, 80. 300 pasang teman-teman dapat mobil senilai 150 juta. Saya motor udah dapat 8 sekarang. Mobil yang kayak gini saya udah dapat 7 teman-teman semua. Ya, mobil yang kayak gini dapat 7. Ini promonya menarik soalnya 275 pasang ini gampang. Kalau teman-teman kerjaan sungguh-sungguh nih, saya mobil kayak gini udah dapat 7 nih. 150 juta. Nggak usah diambil mobil semua. Mobilnya diambil satu aja, sisanya teman-teman bisa uangin ya. Terus mobil 500 juta cukup 2000 pasang. Ini nggak ada tutup poin reset poin ya, nggak di reset. Kalau udah 300 pasang, 300 paket pasang terjual, nah kan naik 400 omsetnya, naik lagi 500. Kan tim kita nggak mungkin diem. Kalau kita udah dapat mobil, tim kita banyak yang dapat motor pasti nanti. Nggak mungkin diem, nanti 2000 pasang dapat mobil 500 juta. Dan mobil yang kayak gini saya udah dapat 3 teman-teman semua. Saya udah dapat 3 ini menuju yang keempat. Nah, akhirnya tanpa tutup poin reset poin, nah kita bisa dapat 1 miliar buat bangun rumah di 5.000 pasang. Dan terakhir dapat 1,5 miliar di 15.000 pasang. 1,5 miliar ini bisa dipakai buat umroh haji satu keluarga. Weh, jangan sampai dilewatkan ya. Jadi di PTBS ini dipikirin ya mulai dari aset motor, mobil, rumah, biaya-biaya pendidikan ya
buat anak sekolah, kuliah, dan untuk umroh dan haji kita. Semuanya insya Allah bisa tercapai. Ada juga dari repeat order nanti ya, kita bisa dapat reward ya. Dari repeat order kan teman-teman produknya kan nggak mungkin nggak habis-habis ya. Belanja sekali, sebulan 2 bulan produknya habis, teman-teman RO aja. Bisa RO 175.000 per satu boxnya. Kalau teman-teman bisa RO, itu dapat bonus nanti dari PTBS. Ya, bonusnya kalau dikumpulin, kalau tim kita nih, kita punya tim 200 orang. 200 orang itu bisa setiap bulan RO. Wah, ini bonusnya gede loh teman-teman semua. Kalau kita punya tim 5 orang, masing-masing RO sebulan satu doang. Wah, ini kalau terduplikasi 5 bulan itu bisa dapat 3 jutaan ya sampai 4 juta ya bonusnya per ini kalau harian ya, kalau sehari closing 5. Tapi kalau misalnya sebulan ya sekitar 4 juta per bulan. Tapi kalau sehari tim kita bisa menjual 5 paket dari 5 orang. Kalau kita punya tim 25 orang bisa menjual 25 box. Kalau kita punya tim banyak per harinya dapat 1.000 masing-masing bisa jualan satu. Itu penghasilan kita per hari aja bisa 4 juta dari jualan satuan. Per bulannya bisa ratusan juta dari jualan satuan ya. Atau dari repeat order satuan. Nah, kalau kita kumpulin dari RO-nya tim kita, itu 100 pasang dapat trip luar negeri. 500 pasang dapat 33 juta. Ini 100 pasang tuh dimana dari omset penjualan produk satuan. Jadi kalau teman-teman semua produknya habis, kalau belanja 175.000 dapat poin 1 gitu. Kita punya tim nih 100 orang itu produknya habis. Belanja 175.000, kita dapat 100 poin langsung. Paham ya? Kalau ada 100 tim di kiri, 100 tim di kanan, produknya habis, masing-masing belanja 175.000 satu box, kita langsung nanti dapat 7 juta untuk trip luar negeri. Kalau kita punya tim 500 di kiri, 500 di kanan, produknya semuanya habis, mereka RO masing-masing sebulan satu. Teman-teman langsung dapat 500 kiri masuk kanan bisa klaim untuk umroh senilai 33 juta. Luar biasa nggak? Kan nggak mungkin produk kita nggak habis. Produk tim kita kan kalau dipakai habis kan. Ketika semua tim kita belanja ulang 175.000 aja satu box kita bisa dapat umroh nantinya. Ya setahun sekali pasti bisa umroh nih ya. Insya Allah ya. Bismillah ya. Pasti nih. Kalau ini dikerjain, teman-teman semua, impian yang tadi saya ceritain di awal, motor, mobil, rumah, itu akan tercapai. Bahkan bisa berangkat umroh dan haji. Bismillah. Wujudkan bersama Brilian Bisnis. Dengan modal 2 jutaan aja, teman-teman bisa berpotensi, bisa kebeli motor, mobil, dan rumah. Insya Allah nggak dalam waktu lama 1 sampai 3 tahun ya. Apa yang Anda butuhkan di bisnis ini? Keinginan yang serius, ya bisnis yang tepat, tahu caranya, nanti belajar dimentorin sampai bisa. Insya Allah kalau ini teman-teman dimilikin, insya Allah teman-teman semua bisa sukses di bisnis Brilian bersama komunitas Cahara. Kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Sementara kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Jadi kalau teman-teman semua, kalau masa depannya pengen tercapai setiap impiannya, itu dilihat mulai dari hari ini. Hari ini siap nggak teman-teman semua memulai bisnis bareng saya dan para mentor? Kalau siap, insya Allah apa yang saya tadi ceritain ke teman-teman semua, itu teman-teman semua akan bisa wujudkan. Kapan Kang? Pengalaman saya pribadi, saya bisa dapat motor, mobil, dan rumah dalam 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Saya nih, delay sih, itu hitung-hitungan marketing plan yang harusnya 1 tahun setengah. Saya delay 2 tahun setengah, tapi nggak apa-apa. Ya, 2 tahun setengah dapat 3,1 miliar, gede nggak? Gede banget itu. Gede, puluhan tahun juga teman-teman belum tentu dapat kalau ngandelin gaji. Nah, di bisnis ini insya Allah bisa dapat 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang siap katakan saya coba, yang siap 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa kebangun rumah impian, bisa umroh dan haji, coba siapa? Yang siap dimentorin sama saya dan tim dengan modal 2 jutaan, yang mau dimentorin aja nih. Ada kita punya kelas namanya saharaacademy.id. Kalau teman-teman kerjain sungguh-sungguh, nanti kita mentorin di saharaacademy.id supaya teman-teman bisa dapatnya nggak lama. Ya, berapa lama Kang? Mudah-mudahan bisa di 1 tahun setengah. Ya, mudah-mudahan bisa di 1 tahun setengah atau kurang dari 2 tahun. Bismillah. Coba yang siap katakan saya dulu. Nih yang siap teman-teman semua dimentorin sama saya bisa kebeli motor, mobil, dan rumahnya dalam 1 tahun.
Nah, nanti kita mentorin di program Sahara Academy. Wah, nih. Nanti saya mentorin teman-teman semua di program Sahara Academy, kelihatan ya. Ya insya Allah kalau teman-teman semua nanti daftar di Sahara dengan modal 2 jutaan, itu ada kelas trainingnya yang akan kita mentorin sungguh-sungguh bersama saya, para founder dan para tim trainer, insya Allah mudah-mudahan. Ini fasilitasnya lengkap semua, trainingnya lengkap. Bahkan ketika saya Zoom seminar sekarang pun, ini udah ada training. Ketika kita Zoom seminar, itu lagi ada training di kelas 2. Insya Allah ya, kalau teman-teman sungguh-sungguh kerjainnya bersama para mentor, ya 1 tahun setengah, mudah-mudahan impian teman-teman semua tercapai. Yang siap, coba katakan saya. Yang siap bergabung di Sahara, katakan saya. Nanti saya dan tim mentor insya Allah mentorin sampai teman-teman berhasil. Yang udah bergabung, nanti langsung hubungi mentornya untuk masuk Sahara Academy besok. Ya, yang udah siap bergabung nanti hubungi mentornya untuk masuk Sahara Academy besok. Dan alhamdulillahnya nih ya, ada testimoni dari salah satu teman saya asal Tasik. Ya, ada testimoni dari salah satu teman saya asal Tasik yang alhamdulillah ya, beliau ini seorang santri tapi udah bisa dapet ini semua nih. Ya, jadi lulus lulus nyantri, lulus pesantren, nggak kerja dulu, langsung jalanin bisnis di Base Corporation. Sekarang udah dapat motor, mobil, rumah. Luar biasa gak? Totalnya ya gede banget. Segini loh. Nah, namanya Kang Rizal. Asal Tasik, masih muda, lebih muda dari saya. Ya karena tahu tahu bisnis Base Corporation-nya enak banget dia mah. Pas lulus nyantren langsung langsung berkau saya mah jadi karyawan dulu lama, ngontrak dulu. Kalau dia mah kagak. Dia langsung lulus santren langsung kerjain bisnis, nggak lama dapat rumah. Wah, ini akan saya undang ya testimoni dari Kang Rizal ya, salah satu teman saya asal Tasik yang alhamdulillah ini kan perlu testimoni kan teman-teman semua ya. Jangan sampai oh Ima ya, jangan-jangan yang suksesnya cuma Kang Algian doang. Ada testimoni dari teman saya asal Tasik yang cuma lulusan pesantren, alhamdulillah sekarang udah punya motor, mobil dan rumah setelah menjalankan bisnis ini. Jadi ini real ya, bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapapun. Walaupun teman-teman baru lulus sekolah atau baru lulus nyantren. Nah, bismillah nih. Saya puterin dulu video profil dari Kang Riza.